selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya mau bahas soal kulkas saya yang sudah saya pakai sejak hampir 2 tahun yang lalu. Jadi hampir 2 tahun saya pakai kulkas ini. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya lihat di e-commerce iklannya si kulkas ini muncul lagi. Jadi kulkas ini masih dijual di pasaran dan siapa tahu ada yang mau beli dan pengen tahu review dari orang pengguna kulkas ini sebelumnya, jadi saya bikin video ini. Kita mulai. Kita mulai aja dari yang pertama. Tipenya sendiri ini adalah Aqua AQR D270. Jadi saya mulai dari awal itu spesifikasinya dayanya. Jadi saya lihat sebelum saya beli, saya download katalognya dan ternyata itu katalog tahun 2017 dan barangnya masih ada sampai sekarang. Saya nggak tahu ya apa ada kulkas yang lebih baru lagi, mungkin lebih canggih dan dayanya atau wattnya itu lebih rendah, kan lebih bagus. Tapi yang punya saya ini, dia cukup rendah menurut saya karena cuman 60 watt. Yang saya hitung dengan hitung-hitungan kasar saya, itu akan menghabiskan daya sekitar 2-2,5 kWh per hari. Yang endingnya itu dalam 1 bulan 60-70 ribu rupiah. Hitungannya nggak kelihatan di sini ya, saya cuman kira-kira saat itu sebelum saya membeli si kulkas ini. Yang jelas dia 60 watt lah, tertulis di deskripsinya dia di katalog. Lanjut, untuk fitur, dia di sini di pintunya itu terpampang nyata ada stiker gitu yang menyebutkan fitur-fitur yang dia miliki di kulkas ini. Yang pertama yaitu ini sebenarnya satu fitur yang saya nggak ngerti. Dia tulisannya full insulation, terus keterangannya itu adalah, itu artinya proses pendinginan yang lebih cepat. Oke, itu kan kayak saya nggak tahu kulkas lain itu kayak seberapa cepat ngedinginnya, saya nggak tahu, saya nggak bisa compare. Tapi yang lucunya adalah di tanda itu ada tulisan kayak push here, terus ada kayak tanda telunjuk suruh neken. Saya nggak tahu, itu nggak ada tombol, nggak ada apa-apa, aneh banget, tapi disuruh push here. Nanti saya kasih video ininya, penampakan depannya yang stikernya ada tulisan push here yang full insulation itu. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu bigger vegetable box. Nah, ini kotak sayurnya menurut saya besar, ya besar gitu aja, udah itu. Saya nggak tahu, kalau kulkas yang lebih besar mungkin ininya lebih besar juga, kan saya nggak ngebandingin. Dan jujur aja saya beli kulkasnya ini online, jadi saya nggak bisa ngebandingin antara fisik kulkas yang satu dengan kulkas yang lain. Jadi karena dia menyebutkan di sini kotak sayurannya itu gede, tapi menurut saya itu cukup. Ya udah, kita validasi bahwa ini valid, bahwa kotaknya memang besar gitu. Lanjut, terus ini ada fitur antibakterinya, itu juga fitur yang saya nggak terlalu pentingkan ya, karena saya nggak compare sama yang lain juga. Saya nggak tahu yang lain apa nggak ada antibakterinya atau gimana. Dia, tolong, maaf, anak saya lagi bandel. Ini nih. Lanjut. Dia ininya, tray-nya itu tempered glass, kayak semi kaca gitu, tempered glass lah ya.
dan itu kalau di tok 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 itu bunyinya agak nyaring, agak ngeri kalau pas itu kuat sih, tapi agak ngeri pas saya naruh mangkok keramik kayak kertak gitu. Saya takut karena mangkok keramiknya agak berat ya, tapi sampai sekarang dia nggak ada pecah sama sekali. Saya belum ada merusakkan apa-apa, spare part di dalamnya, maksudnya kayak tempered glassnya itu atau rak-raknya itu belum ada yang rusak sama sekali sampai sekarang. Penggunaan normal sih. Lanjut, nah ini fitur yang dia unggulkan, tapi karena saya bukan fans berat dari skincare, jadi nggak terlalu kepake dan jarang saya pakai. Tapi saya pakai untuk nyimpen beberapa sheet mask, cuman jarang saya ambil karena saya jarang pakai. Ini dia ada kayak tutupnya gitu, jadi bisa diambil. Kalau kalian punya serum-serum yang mesti ditaruh di kulkas, ini bagus sih fiturnya ini. Lanjut, cuman kayaknya kalau buat saya agak ribet karena saya mesti ambil itu ya, tapi kan untuk menjaga agar nggak kecampur sama bau makanan, mungkin skincare kan, karena itu ketutup rapat. Lanjut, oh ya, soal harga, kalau nggak salah kalian bisa lihat sendiri harga ini di e-commerce sekitar 2,5 sampai 2,8, itu bervariasi. Dan jangan lupa perhitungkan ongkos kirim. Kalau saya, karena saya belinya 2 tahun yang lalu ya, setahun lebih lah, saya lupa udah, kayaknya di bawah harga itu lagi dikit aja ada kenaikan harganya. Lanjut, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ngambil yang si Aqua ini, karena dia adalah kulkas dengan kriteria, memenuhi kriteria kulkas keinginan saya dengan harga yang paling affordable saat itu. Saya nggak tahu saat ini, mungkin ada yang lebih affordable lagi harganya. Itu ya, karena saya dulu maunya kulkas 2 pintu. Itu kayak kriteria yang saya mau. Kenapa? Karena saya perlu untuk simpen ASI perah. Saat itu saya mau bekuin ASI perah. Itu. Dan ini saya mau cerita. Tapi sebelum itu lanjut ke yang bagian yang kenapa saya suka lagi. Karena saat 2 tahun yang lalu itu, si merek Aqua ini masih baru. Dan dia berani ngasih garansi yang paling lama dari yang saya tahu. Karena itu garansinya 7 tahun kompresor. Meskipun saya tetap berharap garansi ini nggak akan terpakai, alias dalam 7 tahun semoga si kulkas ini nggak rusak gitu loh. Semoga. Nanti waktu yang akan menjawab. Nah, ini dia yang saya akan lebih detail ya ngomongnya. Soal fitur no frost, itu fitur atau spesifikasi sih. Jadi, sebelum saya memutuskan untuk ngambil yang si Aqua D270 ini, jadi saya browsing tuh, jadi saya tahu bahwa kulkas itu ada 2 jenis. Yang pertama no defrost atau no frost, gitu ya kalau nggak salah ya, pokoknya antara itu. Tolong komen kalau saya salah, tolong koreksi. Nah, waktu itu terus saya baru tahu kalau ada kulkas yang no frost itu dia nggak ada bunga esnya. Dan saya inget banget waktu saya kecil itu, saya pengen beli es krim dan simpen di rumah, selalu dia tuh cair gitu loh. Padahal setiap 2 minggu sekali kulkas itu udah penuh sama bunga es si freezernya. Waktu itu kulkas 1 pintu sih, yang freezernya masih nyatu gitu loh sama yang ada bukaan yang di dalam itu, yang kaca akrilik gitu, tau kan? Yang kulkas zaman dulu. Itu bunga esnya sampai keluar-keluar dan harus matiin setiap 2 minggu sekali dan dicairin esnya, di defrost. Biasanya ibu saya yang ngelakuin itu, saya nggak pernah karena saya males banget lihat es. Itu aneh, kenapa sih kulkas itu bisa menghasilkan bunga es segitu banyak tapi dia nggak bisa nyimpen es krim yang saya beli dengan sampai 1 hari atau gitu, pasti dia cair. Aneh banget, itu saya nggak ngerti. Dan untuk 2 tahun yang lalu itu, ketika saya memilih kulkas, saya pokoknya maunya kulkas yang bisa nyimpen es krim. Sesederhana itu.
Dan ternyata itulah bedanya kulkas saya yang dulu di rumah ibu saya dengan yang ini sekarang adalah tipenya. Yang ini sekarang adalah si D270 adalah tipe yang no frost. Jadi kalau kalian beli tipe no frost, kalian nggak usah repot-repot bersihin bunga es karena dia punya teknologi yang kayak pemanas gitu. Saya nggak ngerti ya, dia nyairin, dia ketika udah kayak bekunya banyak gitu bunga esnya, dia kayak nyairin sendiri si esnya itu. Jadi saya nggak pernah, sejauh saya menggunakan ini, nggak pernah lihat ada bunga es karena emang dia bilang ini tuh no frost, emang nggak ada bunga es. Saya nggak pernah bersihin kulkas. Yang kedua, waktu dulu yang kulkas zaman dulu itu setiap sore atau setiap pagi kita harus ngecek pembuangan air yang di belakang kulkas. Mungkin kulkas saya jadul banget kayak dulu. Ya harus kita ingat, kalau kita lupa ngecek itu bisa-bisa pagi-pagi banjir karena airnya kulkas itu, air talangan kulkas itu. Tapi si D270 ini tidak pernah seperti itu. Jadi saya juga nggak ngerti ya, karena teknologinya baru atau gimana, atau saya yang baru tahu. Dan di belakang kulkasnya tuh ada tempat talang, tapi dia selalu kering karena mungkin ada sistem pemanasnya itu. Nah, tapi pernah nih ada satu kejadian lucu. Saya beli es krim itu, yang es krim yang kalau nggak salah yang waku-waku atau apa, yang murah banget, dan 2000-an, dan itu memang kecil gitu loh, yang stick, yang tipe stick. Saya bawa sampai rumah, saya masukin itu masih utuh, dan beberapa jam kemudian saya cek itu tuh udah keras lagi. Tapi keesokan harinya saya cek dia keras, tapi bentuknya udah berantakan, masih di dalam kemasannya, tapi masih jadi es krim, tapi bentuknya udah berubah. Nah, saya mikir itu tuh kayaknya waktu ada pemanasan di freezernya yang nyairin bunga esnya atau gimana, itu tuh dia es krimnya ikut mencair, tapi abis itu dia kayak jadi es krim lagi, tapi bentuknya udah beda. Nah, saya ya udah sih, yang itu nggak bisa diiniin karena nggak bisa ditolong, karena mungkin tipe es krimnya seperti itu. Tapi kalau es krim yang kayak es krim yang literan, yang kayak Napoleon apa sih namanya, Neapolitan, yang kayak gitu-gitu, itu masih aman sih ditaruh di freezer yang si D270 ini. Maaf ya, saya agak kayak mungkin kayak kemana aja sih lu, ini udah ada teknologi ini dari dulu atau gimana. Itu karena barang elektronik seperti kulkas, dia itu rusaknya jarang loh. Itulah kenapa saya kayak baru tahu sekarang, karena dari dulu ibu saya sampai sekarang itu kayak udah lebih dari 10 tahun dia nggak ganti kulkas, karena nggak rusak, karena kulkasnya tidak rusak sekali lagi. Dan kita nggak akan tahu teknologi yang baru kalau barang kita yang kita pakai itu nggak rusak gitu. Lanjut. Ini udah panjang banget saya ngomong. No frost. Oh ya, ada satu yang disayangkan, tapi saya nggak tahu juga ya, kulkas-kulkas yang lain. Dia kan punya ice tray nih, yang saya tunjukin di video. Ice tray-nya itu kecil. Jadi kalau misalnya saya buat es batu di sana, itu kalau saya mau bikin jus, itu cuma cukup untuk 1 gelas. Kalau saya mau bikin untuk satu keluarga misalnya 4 orang, tapi sekarang 2 orang aja sih masih cukup sih. Kalau misalnya untuk 4 orang gitu bikin es teh gitu, kayaknya saya mesti beli tray, ice tray yang lain, yang di supermarket deh kayak gitu. Itu, tapi kalau memakai sendiri masih cukup. Dan oh ya, kalau misalnya bikin es batu di D270 ini, saya saranin nggak ditinggal lama-lama. Maksudnya kalau kita bikinnya hari ini pagi untuk dipakai siang itu bisa. Tapi kalau hari ini pagi kita kayak ngisiin di ice tray-nya itu air, dia udah jadi tuh siang. Kalau misalnya dalam 2 hari kita nggak pakai, kita diemin aja, dia bisa-bisa habis atau jadi kecil, habis si esnya itu, karena kan dia nguapin lagi cair tuh
saya nggak ngerti ya sistemnya sebenarnya, tapi saya pernah ninggalin es itu kayak 2 hari saya nggak pakai, terus dia kayak jadi setengahnya gitu, setengah dari yang saya bikin seharusnya. Jadi itu udah kecil jadi kecil lagi. Saya harap kalian ngerti saya ngomong apa. Lanjut. Oh ya, ini ada tips kalau kalian beli kulkas, jangan lupa. Ini yang saya baru tahu juga ketika saya baru beli kulkas. Itu adalah kulkas itu nggak boleh dinyalain kayak harus ada waktu sekitar 6 jam atau 12 jam atau 24 jam sejak kulkas itu nyampe di rumah kalian. Jadi tadinya kan diantar sama kurir itu nggak boleh nyalain langsung. Ini sempat membuat saya curiga karena saya belinya online kan. Terus saya diminta konfirmasi sama si tokonya, bilang, Mbak konfirmasi dong kan saya belinya di Shopee, konfirmasi dong bahwa barangnya sudah diterima. Terus saya bilang, belum Mbak, ini belum saya coba, belum saya nyalakan, siapa tahu nggak nyala kan gitu kan. Terus saya nyalakan dulu ya, terus dia bilang, nggak bisa Mbak, itu harus ditunggu dulu 24 jam baru boleh dinyalakan. Saya kayak, apa maksudnya? Terus saya Google kan. Ternyata memang benar seperti itu. Katanya waktu di pengantaran itu atau saat proses delivery menggunakan mobil atau pick up atau apapun, itu kulkas bisa jadi dalam keadaan terlentang dan dia tuh kan punya oli atau apanya, minyaknya, pelumasnya entahlah. Itu tuh bisa jadi kayak ngalir ke bagian atas gitu. Jadi harus diberdiriin dulu dalam waktu 24 jam atau berapa jam, ada waktunya, tunggu, baru kemudian mesinnya boleh dinyalakan gitu. Jadi kalian harus baca buku manual saat kalian menerima kulkas itu biar nggak rusak. Lanjut. Oh ya, waktu itu saya baca di buku manualnya katanya, maaf ya anak saya berisik sekali, harus colokannya itu yang colokan sendiri, nggak usah pakai colokan terminal gitu. Saya nggak tahu sih, katanya biar aliran listriknya lebih apa gitu ya. Saya nurut-nurut aja, jadi yang satu colokan buat si kulkas saja biar nggak terganggu sama yang lainnya. Yang lainnya saya elektronik yang lain saya pakai colokan yang lain gitu. Lanjut. Oh iya, untuk penggunaan ini kulkas saya juga sempat baca di manual booknya, jangan masukin makanan panas karena itu akan bikin kulkas bekerja lebih agak berat dan habisin listrik gitu ya. Saya nggak tahu, pokoknya jangan masukin makanan panas, kasihan kulkasnya gitu katanya. Baik, sekian video saya kali ini. Oh ya, pertanyaan yang paling penting, setelah saya menggunakan 2 tahun ini, apakah pernah rusak atau ada masalah? Jawaban saya, untuk penggunaan pribadi saya ini, si unit ini, si D270 ini nggak ada masalah sama sekali. Semoga tidak ada di kedepannya setelah saya bikin video ini. Kalau kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di review benda-benda rumah tangga atau perbaikan lainnya selanjutnya. Selamat apa ya? Selamat malam.